Selamat malam. Melanjutkan soal pembahasan soal esainya. Untuk soal ujian ya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Hitungnya energi diam, energi total, energi kinetik, elektron, dan momentum linear elektron tersebut. Jadi nanti kita bisa dapatkan pertama kita hitung dulu nilai E0-nya ya, energi diam. Energi diam itu sama dengan M0 C kuadrat. M0-nya berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Nanti sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 9 kali 10 pangkat 16. Sama dengan 81,9 kali 10 pangkat min 15 Joule. Ya, itu energi diamnya. Kemudian energi totalnya gimana? Itu kan mc kuadrat rumusnya ya. Ingat ini massa relativistik. Jadi rumusnya M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat. M0-nya udah dapat tadi kan 80, atau ini bulatkan aja 82 kali 10 pangkat minus 15 M0 C kuadrat ya, dibagi dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Itu nilainya 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Kalau ingat kalian apa yang Pak bilang kemarin, kawannya 0,8 kecepatannya itu 0,6. Jadi 82 kali 10 pangkat min 15 dibagi 0,6. Nanti kalian bagi biasa aja ya. Ini tahulah baginya ya. Jadi yang dari sini 10-nya naikkan aja ke atas boleh. Ke atas. Atau kita bisa buat jadi 82 kali 10 pangkat min 15 dibagi 6 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan sekitar 13,67 ini. Kali 10 pangkat minus 14 Joule. Gitu ya. Terus kemudian energi kinetiknya ini simpel aja, tinggal ET dikurang E0. ET-nya berapa? 136, inilah ya, ini ubah jadi 10 pangkat min 15 saja. Jadi 136,7 kali 10 pangkat min 15 dikurang 81,9 kali 10 pangkat min 15. Itu sama dengan 928,545 kali 10 pangkat min 15 Joule ya. Kemudian untuk mencari momentum linear itu P sama dengan M kali P. M0-nya 9. Nilai ininya M0 ini M-nya kan M0 per akar tadi lah ya. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali V-nya. Nanti M0-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 dibagi 0,6 dikali 0,8 C ya. C itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kita bisa bilang ini coret, dapatlah 4/3. Ini bulat-bulatkan aja ya. Ini jadi 36,4 bagi 3 kali. Oh ini sorry, ini bisa dicoret juga 3-nya nih. Sama ini. Jadi ini habis ya. Kali 10 pangkat. Ini kan 8. Min 24. 23 ya. Satuannya kilogram
meter per second. Gitu ya. Paham ya untuk nomor 1? Kita lanjut nomor 2. Panjang sejati suatu pesawat antariksa 3 kali antariksa yang lain. Berarti kita bisa bilang nanti L01 sama dengan 3 kali L02. Kedua pesawat sedang bergerak dengan arah yang sama dan ketika kedua pesawat lewat di atas kepala seseorang pengamat di bumi mengukur bahwa kedua pesawat memiliki panjang yang sama. Berarti kita bisa bilang LT-nya sama ini. Jika pesawat yang lebih lambat sedang bergerak dengan kelajuan 0,2 C, tentukan kelajuan pesawat yang lebih cepat. Jadi secara logika, yang lebih panjang itu harus lebih cepat ya. Jadi ini lebih cepat. Ini yang pendeknya ini lebih lambat. Berarti ini panjang. Ini pendek. Jadi kita buat aja LT 1 sama dengan LT 2. LT itu L01 akar 1 dikurang V1 kuadrat per C kuadrat sama dengan L02 akar 1 dikurang V2 kuadrat per C2 kuadrat ya. L01 itu 3L01. 3L02 akar. Yang lebih cepat ini mau kita cari ya kecepatannya ya. Sama dengan L02 akar 1 dikurang V2 kuadrat per C kuadrat. Ini coret ya. Baru kemudian keluaran kiri kanan. Keluaran kiri kanan. Berarti jadi 9 kali 1 dikurang. Yang lebih cepat itu mau dicari ya. Jadi V1 per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,2 C kuadrat per C kuadrat. Ini kali ke dalam. 9 dikurang 9 P1 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,04 C kuadrat per C kuadrat. Ini coret ya. Jadi nanti 9 dikurang 9 P1 kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,96. Ini ya, 1 dikurang ini ya. Berarti nanti kita pindahkan aja jadi min 9 V1 kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,96 dikurang 9. Min 9 V1 kuadrat per C kuadrat sama dengan minus 8,04. Atau V1 kuadrat sama dengan, ini minus coret, 8,04 per 9 kali C kuadrat. Jadi kita bisa bilang V1 sama dengan 8,04 per 9 C akar ya. Sampai sini, sampai sebelum C ya. Atau sama dengan akar dari 8,04 per 3 C. Jadi jawabannya sampai sini udah benar ya. Jadi nggak usah terlalu detail-detail kali. Atau didapatkan nilai akarnya itu nggak perlu ya. Jadi sampai akar itu udah bisa ya. Paham ya? Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Kawat spiral lampu pijar memiliki luas penampang 100 mm pangkat 2 dan suhu 727 derajat Celcius dengan memisalkan bahwa semua energi listrik yang diantarkan pada lampu diradiasikan ke luar seluruhnya dan menganggap kawat pijar memiliki emisivitas 0,8. Berapakah arus yang mengalir melalui lampu jika dipasang pada tegangan 100 volt? Jadi pertama-tama kita cari dulu berapa energinya ya. Energinya jadi
Jadi kita bisa bilang P sama dengan Q per T sama dengan A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4. A-nya berapa? A-nya itu 100 mm ya. Pangkat 2. Mau ubah ke meter nih. Jadi dikali 10 pangkat negatif 6 ya. Sama dengan 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 2. Suhunya berapa? 727 tambah 273. Sama dengan 1000 Kelvin. Emisivitasnya 0,8. Tegangannya V-nya 100 volt. Ini diketahui ya. Diketahui. Oke, tinggal kita masukin aja nilainya. Jadi A-nya itu nilainya 10 pangkat negatif 4. E-nya itu tetapan Boltzmann ya. Stephen Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat negatif 8. Sorry. Ini tadi nilai sigmanya. Nilai E-nya 0,8. Dikali suhunya 1000 Kelvin atau 10 pangkat 3. Pangkat 4. Jadi kita bisa bilang nanti ini kalikan sama ini aja. Jadi 5,67 kali 0,8 kali 10 pangkat negatif 4 kali 10 pangkat negatif 8 kali 10 pangkat 12. Jadi kebetulan ini habis semua kan. Ini habis dengan ini. Jadi tinggal dikalikan lah berapa nanti kan dayanya. Sebenarnya di sini ada sedikit nanti perbaikan. Ini nanti dayanya kan per 1 detik ya, dalam 1 detik. Jadi nanti bisa dianggap aja bahwa energinya itu untuk energi 1 detik, W-nya sama dengan 5,67 kali 0,8. Ini sebenarnya kalau dikali ini pun gampang ya. 6, 5, 3, 5, 4,536 ya. Joule. Oh sorry, tadi sebenarnya daya tadi ini. Daya oke lah. Jadi daya sama dengan V kali I. Nanti kalian bakalan dapatkan I sama dengan daya per V sama dengan 4,536 per V-nya 10 pangkat 2. 100 volt tadi ya. Sama dengan 4,536 kali 10 pangkat negatif 2. Ya ampere. Paham ya? Sorry ya, tadi di sini sebenarnya daya bisa ya. Karena daya, rumus daya itu V kali I. Oke, kita lanjut. Kita main cepat aja nih ya. Nomor 4. Logam tembaga memiliki fungsi kerja. Berarti ini dikasih tahu W0-nya nih. W0-nya itu 1,5 elektron volt. Jadi ingat 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi 1,5 dikali 1,5 dikali 1,6 itu kan 2,4 tuh. Kali 10 pangkat min 19 joule. Terus kemudian dia tanya panjang gelombang. Jadi kita cari aja pakai rumus W0 sama dengan Hc per lambda 0. Atau lambda 0 sama dengan Hc per W0. Hanya 6,6 aja. Kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Per W0-nya 2,4 kali 10 pangkat min 19. Nanti ini kalian bagi-bagi aja ya. Ini bisa disederhanakan nih seperti ini. Ini 5, ini 4. Terus sepertinya ini juga bisa kalian sederhanakan. Jadi 1,65 ini. 1,65 itu 1,6 kali 5 kan 8. 0,05 kali 5 0,25. Berarti 8,25 ini ya.
8,25 lah ya. Kalau apa nggak salah hitung aja, tinggal hitung aja ya. Terus kemudian 10 pangkat min 34 dengan ini kita gabungkan jadi 10 pangkat min 26 dikali 10 pangkat, ini kan 10 pangkat min 26 nih, gabungkan dengan ini lah, jadi 10 pangkat min 7 ya, min 7 meter, itu lambda nolnya. Terus kemudian untuk mencari energi kinetik maksimum, berarti EK sama dengan E dikurang W0, atau E nya itu HC per lambda, HC per lambda dikurang W0 nya 2,4 kali 10 pangkat min 19. H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Terus C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambda-nya 200 nanometer atau 2 kali 10 pangkat min 7. Dikurang 2,4 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini sama dengan, ini coret-coret, dapat 3,3. 3,3 kali 3 itu kan 9,9 tuh. Kali 10 pangkat min 19. Dikurang 2,4 kali 10 pangkat min 19. Nanti nilainya sekitar 7,5 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. Itu energi kinetik maksimumnya. Ini yang A, ini yang B. Kemudian untuk mencari potensial penghenti, energi kinetik itu harus kita samakan dengan Q kali delta V. Energi kinetiknya itu di 7,5 kali 10 pangkat min 19. Ini energi kinetiknya, delta EK ini. Ya. Muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kayak delta V. Ini coret kan. Ya, delta V sama dengan 7,5 per 1,6. Ini sekitar 4, sekian lah ya. 4, sekian lah, tinggal kalian cari ya. Satuannya volt. Oke ya, paham ya? Lanjut. Nomor 5. Nomor 5 ini sepertinya sebagian dapat kerjai kemarin ya. Jadi intinya kalian harus cari nanti masa inti yang ini. Jadi nanti kalian disuruh cari masa. Bentar ya. Kalian bakal disuruh cari masa intinya dulu nanti. Jadi yang ini. Jadi delta M kalian cari dulu. Delta M sama dengan jumlah neutron itu kan. Ada satu jumlahnya, ini satu nih. 1 kali massa neutron 1,009 ditambah massa si uranium 235,04 nanti dikurangi dengan massa si Ba tambah massa kripton ditambah 3 kali massa neutronnya 1,009 kali 931 mega elektron volt ya. Nanti kan nilainya itu adalah 200 mega elektron volt. Ini kok dikalikan 1,009 tambah 235,04 dikurang ini massa si barium kripton yang kita mau cari, dikurang lagi ya, ini dalam kurung nih, dikurang 1,027 kali 931. Jadi 931 ini kita bagikan ke bawah sana, di bawah 200 saja. 931 sama dengan
Ini berarti menjadi 236,049 dikurang, sorry ini tadi 3 ya, 3,027 dikurang massa barium tambah massa kripton. Oke ya, ini tinggal dipindahin aja nanti ke sana, yang ini. Jadi nanti massa si barium tambah kripton sama dengan ini. Tinggal dikurangin aja menjadi 233,022 dikurang 200 per 931. Nanti satuannya, jawabannya satuan massa atom. Seperti itu ya. Jadi nanti 5 soal esainya kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, semoga kalian bisa menjawabnya ya. Oke, thank you.